Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk mata kuliah mikroprosesor. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi kita masih bahas untuk sekedar pengantar dulu ya. Oke, kita mulai saja untuk mikroprosesor. Di sini ada 3 hal yang nanti akan kita bahas, yaitu mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrocontroller. Oke, kita mulai dulu ya dari mikroprosesor. Oke, mikroprosesor definisinya itu kalau secara pengertian, mikroprosesor adalah suatu chip atau IC integrated circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU atau di kepanjangannya itu arithmetic logical unit, rangkaian CU control unit, dan register-register. Nanti ini ALU, CU, dan register kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini masih sekedar pengantar dulu. Oke, kita lanjut. Mikroprosesor disebut juga dengan CPU. Jadi bahasa lainnya mikroprosesor itu adalah CPU, Central Processing Unit, atau biasa kita kenal dengan istilah prosesor. ALU menyediakan fungsi pengolahan, CU mengontrol, dan register adalah penyimpanan sementara di dalam sebuah mikroprosesor. Jadi ini 3 komponennya ya, 3 komponen utama dalam mikroprosesor. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini apa ya, semacam bagian utama ya, bagian-bagian dari mikroprosesor secara umum ada ALU, CU, dan register. Oke, ini contoh chip mikroprosesor. Ini yang bentuk apa ya, bentuk lampau. Nah, ini yang Intel yang sekarang banyak digunakan di komputer atau merek AMD. AMD yang ini bentuk lamanya ya. Kalau untuk bentuk barunya bisa search di Google saja. Ini bentuk yang sudah lumayan apa ya, yang bentuk sekarang lah yang ini, Pentium. Oke, sekarang kita lanjut ke mikrokomputer lagi. Mikrokomputer adalah interkoneksi antara mikroprosesor atau CPU dengan memori utama, main memory, dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Nah, kurang lebih diagram itu atau bagannya itu seperti ini ya, kurang lebih. Di sini ada interface, ada interconnection yang menghubungkan, ada main memory, dan ada UP. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk bagannya kurang lebih seperti ini ya. Ada bus alamat, bus data, dan kontrol. Jadi bus itu semacam kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal, alamat, data, dan kontrol. Jadi intinya tuh bus dia adalah komponen yang menghubungkan semua perangkat di dalam komputer. Jadi bus itu terbagi 3 ya. Ada bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Bus kontrol yang mengontrol. Bus data adalah data yang dibawa, dan bus alamat adalah tujuan. Nanti ini bus juga kita akan bahas lebih lanjut di sistem bus. Sekarang kita masih bahas untuk pengantar saja dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sistem interkoneksi bus tadi saya sudah sebut ada bus alamat, data, dan kontrol. Alamat kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unitnya. Bus data adalah kumpulan konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data. Sedangkan bus kontrol kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol. Nanti ini bus kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke main memory. Main memory terbagi 2 ya, ada ROM dan RAM. ROM itu read only memory dan RAM itu random access memory. Read only memory itu hanya bisa dibaca, dia cuma read only, hanya membaca. Sedangkan random access adalah memori yang dapat dibaca dan ditulis. RAM ini maksudnya bisa diedit, bisa kita isi data, bisa kita hapus data. Sedangkan kalau ROM ini cuma bisa membaca data saja, kita tidak bisa mengeditnya. Oke, sekarang kita bahas ke input-output interface atau peripheral. Input-output itu dia semacam perangkat komputer yang berfungsi sebagai input dan output. Perangkat komputer termasuk input kan seperti keyboard, apalagi mouse, scanner, dan sebagainya. Output berupa layar monitor, speaker, dan printer, dan sebanyak lagi. Oke, input-output interface adalah bagian atau unit dari sistem mikrokomputer yang berfungsi sebagai perantara hubungan antara sistem mikrokomputer dengan dunia luar. Peripheral, peralatan-peralatan di luar sistem mikrokomputer yang dapat berhubungan dengan sistem mikrokomputer antara lain monitor, output yang tadi saya sebutkan, printer output, keyboard input. Jadi peripheral itu semacam peralatan di luar sistem ya. Ini bisa baca pengertian saja. Kita lanjut lagi. Nah, ini sistem mikrokomputer secara umum ya. Untuk gambarnya secara umum seperti ini. Ada monitor, ada keyboard, ada disk drive, CD-ROM, hard disk, dan sebagainya. Jadi dia ini semua terhubung membentuk sebuah komputer. Komputer mikro artinya kecil ya, untuk skala kecil. Nah, selanjutnya adalah microcontroller. Microcontroller kita tidak bahas ya, karena ini ada mata kuliah sendirinya. Nanti itu akan dibahas di mata kuliah microcontroller. Oke, sekian untuk penjelasan pengantar mikroprosesor. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan share pertanyaan di grup.